Halo, kali ini aku mau berbagi cerita kenapa aku bisa kayak gini. Sebelumnya, kalian boleh lihat kondisi aku saat ini bagaimana. Jadi, kondisi aku saat ini seperti ini. Sekilas diri aku yang saat ini. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu kenapa sih aku bisa kayak gini, kenapa aku sampai bisa diamputasi. Padahal sebelum-sebelumnya aku normal-normal aja gitu kan. Jadi ini ada kisah hidup aku, ini adalah kisah nyata. Awalnya mungkin aku sama kayak teman-teman semuanya. Aku sama dilahirkan dari kedua orang tua yang mungkin dalam keadaan non disabilitas. Dan aku baru mengalami disabilitas itu tepat 28 Agustus 2018 di tanggal 8. Jadi waktu itu aku rencana pulang ke rumah buat ngabarin wisuda aku, uh, dan di tengah jalan aku tabrak sama mobil. Jadi pada saat aku berjalan dari arah sini, mobil itu dari arah depan. Entah itu mobil itu ngantuk atau bagaimana, aku nggak paham pada saat waktu itu, karena mobil itu langsung ngambil di jalur aku, dan aku jatuh waktu itu tempat di daerah Madura, karena aku kuliah di salah satu politeknik di daerah Madura di Sampang. Jadi aku ditabrak dari depan, dan ternyata setelah aku ditabrak itu, mobil itu nggak menyelamatkan aku atau menolong aku, enggak. Dia langsung meninggalkan aku begitu saja, tergeletak di tengah jalan. Dan bisa dilihat waktu itu gimana paniknya, karena aku waktu itu pulang sendiri buat ke Gresik. Dan aku masih bersyukur saat itu, karena aku masih dibantu sama orang daerah sana yang waktu itu rumahnya selesai hajatan. Jadi masih ada beberapa orang, cuma saksi mata yang nabrak aku tadi gak tahu karena mobil langsung bablas. Dan aku sempat terpental waktu itu entah berapa kilometer dari posisi kejadian, dan sepeda motor aku juga terpental jauh waktu itu. Setelah itu aku diangkat sama warga, ditaruh di depan rumah warga. Dan waktu itu semua warga pada panik kan, ditanya mbaknya kemana gitu kan. Aku cuma jawab, aku mau pulang bu, pak, saya anak kampus politeknik ini, saya baru kuliah, saya baru mau ngabarin wisuda ke orang tua saya gitu. Dan ternyata pada saat waktu itu semua orang bingung, dan aku juga waktu itu bingung juga kan, karena kondisi mau ngabarin orang tua gimana. Jadi waktu itu HP ku juga rusak, kondisi aku juga rusak, HP rusak. Jadi aku nggak tahu ngabarin siapa. Waktu itu aku cuma inget nomor ayah aku kabarin dia nggak bisa. Dan waktu itu alhamdulillahnya handphone aku tuh sempet hidup, tapi cuma bisa nyatet 2 nomor. Jadi waktu itu aku hubungin ibu aku pertama kali, cuma yang pertama kali bilang itu orang yang nolong aku tadi, dia nanya, Kak coba telepon pakai handphone aku gitu. Dia nanya, akhirnya ditelepon ibu aku, dikabarin kalau kecelakaan. Awalnya orang tua nggak percaya kan, gimana mau percaya, karena 4:30 itu aku masih ngabarin orang tua kalau aku mau pulang ke rumah. Dan jam 6 itu aku udah ngabarin kalau aku kecelakaan. Awalnya orang tua itu nggak percaya. Dan kemudian akhirnya aku bicara sendiri. Waktu itu aku bicara sambil ngerasa sakit ya di kaki kanan aku, ngerasa sakit, ngerasa panik dan sebagainya waktu itu, karena aku sebelumnya nggak pernah sampai seperti itu gitu kan. Dan kemudian aku bilang, bu, aku Sukma, aku kecelakaan bu di sini gitu. And then waktu itu ibu aku mungkin nggak tahu ya kondisi di rumah itu bagaimana. Jadi waktu itu dia langsung ngabarin orang. Ya aku kan waktu itu kondisi kerja, dia kerja malam, dia langsung ngabarin. Dan kemudian aku bilang, bu, aku dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan aku dibawa ke rumah sakit terdekat. Aku nyampe di sana itu kondisi udah nggak tahu ya. Jadi waktu itu aku sadar dari mulai kecelakaan sampai dibawa ke rumah sakit. Dan waktu di perjalanan itu aku cuma takut kenapa-napa, karena aku lihat kondisi aku udah kayak gini, kaki aku nggak bisa gerak dan sebagainya. Dan kemudian aku dibawa sampai di sana jam 7 malam. Aku nggak tahu gimana prosedur di rumah sakit itu, sampai pada akhirnya sekitar jam 9 ada satu teman aku yang waktu itu dia udah datang, adik kelas aku waktu itu, dengan kondisi aku selesai dari ruang ronsen. Dan kemudian
jam 10 lah baru orang tua aku datang. Udah waktu nggak ngebayangin gimana muka kedua orang tua aku yang waktu itu panik, cemas, dan masih banyak lagi lah sampai teman-teman aku. Dan waktu aku juga ngabarin salah satu teman aku karena rencana aku pulang juga mau berangkat ke Lombok waktu itu, dan banyak yang nggak percaya aku kondisi seperti itu waktu itu. Sampai pada akhirnya rumah sakit itu menyatakan bahwa nggak bisa nanganin aku, dan mungkin bisa dilihat nanti ya foto gimana. Ada salah satu foto aku yang waktu itu memperlihatkan kondisi kaki aku masih dalam keadaan diperban dari rumah sakit pertama dengan kondisi dibawa ke rumah sakit kedua. Dan waktu itu jam 12 malam, jadi ayah aku tuh kayak ngurus surat-surat buat ngeluarin aku dari rumah sakit pertama. Dan kemudian sembari beberapa teman aku ada ngambil sepeda motor aku di daerah TKP gitu. Dan kemudian waktu itu aku udah gak kuat, benar-benar gak kuat, karena sebenarnya aku mungkin gak pernah ngerasain sakit itu gitu kan, gak pernah ngerasain gimana rasa sakit yang harus aku jalanin kemudian hari. Sampai pada akhirnya aku udah nangis terus waktu itu, teriak-teriak, aku bilang, Bu, aku gak kuat ya, aku gak kuat gitu kan. Tapi waktu itu ayah sama ibu, Mbak, sampein bisa gitu. Jadi beliau tuh saling menguatkan aku satu sama lain. Sampai pada akhirnya aku nunggu ambulan sampai aku diantar ke rumah sakit kedua itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi aku dibawa, aku sampai di sana itu subuh dini hari, dan aku langsung dibawa. Jadi waktu itu pertama kali aku ngerasain gimana didorong sama beberapa perawat dan dokter dengan keadaan orang tua aku panik gitu kan. Dan waktu itu dokter sempat kaget, dia nanya ke aku, Mbak, kenapa Mbak bisa kayak gini gitu kan. Aku bilang sama dokter, aku mau ngabarin wisuda dok ke orang tua aku mau pulang karena aku ada tugas buat ke Lombok waktu itu kan. Kebetulan waktu itu Lombok gempa, jadi aku ada tugas ke sana buat ngisi trauma healing adik-adik gitu. Dan pas waktu dokter ditanya, Mbak umur berapa, aku masih 20 tahun dok gitu. Nah waktu itu dokter mungkin sempat tergugah hatinya, akhirnya sampai dia tuh langsung gegas bersihin. Dan waktu itu mungkin berkas-berkas aku udah belum siap ya, tapi alhamdulillah waktu itu mungkin dokter udah tahu kondisi aku parah banget. Jadi dokter di rumah sakit kedua itu langsung, anak ini langsung ditanganin gitu kan, dan akhirnya dibukalah perban aku. Waktu itu dokter sempat kaget kenapa nggak dibersihkan gitu kan, dan aku nggak tahu kondisi waktu itu nggak bersih gitu kan. Akhirnya dibukalah perban itu, dan waktu itu langsung dibersihkan sama dokter di rumah sakit kedua di Surabaya, dibersihkan, jadi digosok-gosok. Sampai pada akhirnya aku inget banget waktu itu pada saat azan subuh, waktu itu aku bener-bener megang tangan ibu aku, sampai tangan dokter itu aku gigit karena saking sakitnya. Jadi waktu itu karena 1 infus, 2 infus, 3 infus itu nggak kerasa rasanya. Sampai pada akhirnya itu di 4 yang infus dan tepat pas azan subuh itu aku benar-benar teriak. Aku nggak pernah ngerasain rasa sakit seperti itu. Jadi di kaki kanan aku, mohon maaf, di telapak tangan sini, di bagian kanan kaki kanan, maaf, itu diambil. Jadi daging, darah sama aspal itu udah menyatu jadi satu. Akhirnya mungkin karena dokter mikir anak ini harus ditanganin gitu kan, akhirnya dokter langsung nanya, Mbak, tadi terakhir makan jam berapa, terakhir minum jam berapa. Aku bilang sama dokter, aku terakhir dikasih minum jam 10 dok sama ibu aku gitu, karena kondisi cemas gitu kan. Akhirnya langsung aku disiapin ruang operasi, dan waktu itu aku nggak nyangka ya kenapa aku sampai dioperasi gitu. Dan waktu itu kondisi semua panik, keluarga panik, teman panik, sampai pada akhirnya mereka cuma bilang, kamu bisa mah, kamu bisa gitu kan. Dan akhirnya waktu itu pertama kali aku bener-bener masuk di ruang operasi yang mungkin ruangan yang emang selama ini gak pernah aku bayangkan gitu kan.
ruangan yang selama ini nggak pernah aku pikir aku bakal masuk di ruangan itu. Sampai pada akhirnya aku dibius paru sama dokter, jadi di bagian tulang punggung aku ini dibius. Dan waktu itu operasi pertama aku sama 18 dokter. Dan sebelum aku menjalani operasi waktu itu, jadi bisa dibayangin ruangan operasi seperti apa. Jadi waktu itu sempet orang tua nggak mikir buat foto atau apapun, jadi aku nggak punya foto pada saat waktu aku kondisi operasi. Sampai pada akhirnya sebelum operasi itu dokter bilang gini, dokter yang profesor, dia bilang gini, Mbak, doa ya, semoga ini yang terbaik gitu. Waktu itu aku doa banget, aku udah nggak mikir apa-apa, aku cuma pingin setelah operasi ini lancar, aku cuma pingin masih bisa tersenyum, dan aku masih pingin bisa berbuat baik buat orang lain. Itu aja waktu itu. Sampai pada akhirnya mungkin karena operasinya lama, jadi aku sempat tertidur, dan aku baru tersadar itu sekitar jam 10 malam. Jadi yang operasi aku jam 7 pagi sampai jam 10 malam aku baru sadar. Dan pas waktu aku sadar itu aku baru didorong keluar masuk ke ruang ICU. Di ruang ICU, jadi habis ruangan putih menuju ruangan yang gelap seperti itu. Dan waktu aku sempat teriak gitu kan, aku mikir kalau kakiku yang kanan ini akan hilang atau gimana. Tapi waktu itu di operasi pertama ternyata enggak. Jadi aku dipasangin pen dari telapak kaki kiri aku yang kanan aku sini sampai di sini, dipasangin pen, dan ternyata pembuluh darah kiri aku tuh dibawa ke kanan gitu. Itu di ruang ICU waktu itu aku juga ngerasa gak nyaman banget, karena kan pen yang aku rasakan itu adalah ibaratnya berat banget. Jadi aku gak bisa ngapa-ngapain selama itu, aku cuma bisa melek sama merem. Dan mungkin aku baru bisa dikunjungin sama orang itu pada saat jam makan-makan saja. Jadi kalau mungkin gak makan, aku gak ada siapa-siapa di situ. Jadi waktu itu aku sendiri, dan aku mikir aku gak bisa ngapa-ngapain, handphone juga gak ada, aku gak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Dan tiap beberapa jam itu pun aku juga diambil darah aku buat dites gitu kan. Sampai pada akhirnya waktu itu aku seneng banget, di hari ketiga aku di ruang ICU, akhirnya aku diberi kabar bahwa besok mbaknya bisa pindah ya ke ruang rawat inap gitu kan. Jadi waktu itu aku seneng banget. Kenapa aku seneng? Karena mungkin bisa dibilang kalau di ruang ICU aku nggak bisa jauh siapa-siapa gitu kan. Buat orang ketemu aku pun cuma bisa dilihat di jendela aja gitu. Jadi aku seneng waktu itu bisa dibawa ke rawat inap. Dan di hari kelima aku benar-benar dibawa ke ruang rawat inap. Jadi waktu itu aku seneng banget. Jadi teman-teman aku bisa berkunjung, keluarga aku, kemudian saudara-saudara, bahkan orang-orang masyarakat pun, daerah-daerah desaku itu mereka pada support gitu kan. Sampai pada akhirnya mungkin di selang beberapa hari itu aku tetap ya ngerasain ya, mungkin kadang ada perkembangan baik, kadang turun, kadang baik, kadang turun, sampai drop juga tuh pernah dalam beberapa tiap jam di ruang rawat inap itu. Dan tepat di hari ke-11 waktu itu, setelah aku sholat isya, waktu itu sekitar tanggal 13 Agustus, waktu itu setelah aku sholat isya, waktu itu teman-teman aku kumpul, dan kemudian tiba-tiba dokter langsung nyamperin aku. Waktu itu ada 5 dokter, dia langsung bilang kayak gini ke aku, Mbak Arohmah masih mau hidup gak? Kalau Mbak Arohmah masih mau hidup, ntar malam Mbak harus amputasi ya Mbak, karena ini infeksi Mbak udah mau jalan. Kalau Mbak diamputasi nanti bakal masuk ke jantung Mbak, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi Mbak. Itu waktu itu bisa dibilang sesuatu hal yang kayak nancep banget di hati gitu kan. Dan sampai beberapa keluargaku, sampai beberapa temanku itu mereka pada keluar nangis semuanya, sampai ibuku juga sempat pingsan gitu kan. Sampai banyak yang ayo rumah sakit ini kita pindah gitu. Banyak perdebatan waktu itu. Dan waktu itu aku juga udah gimana ya rasanya dikasih tahu seperti itu gitu kan. Padahal selama beberapa hari ini aku benar-benar berjuang buat bisa tetap hidup,
tetap normal dalam apa adanya gitu. Padahal waktu itu aku juga mikir, aku cuma jatuh gini aja, kenapa harus diamputasi sih, kenapa harus aku gitu kan. Sampai pada akhirnya di hari itu mungkin ada sesuatu hal yang mungkin aku harus bisa nyatain di hari itu juga, karena dokter pun nggak akan terima konsultasi kalau aku nggak akan jawab di malam itu juga. Sampai pada akhirnya mungkin waktu ada salah satu teman aku, jadi dia tuh bilang, "Mah, hidup itu sudah ada yang ngatur, urusan apapun pasti lagi jalanmu," dia bilang gitu. Dan waktu itu oke lah, aku bismillah, aja yang terbaik, bismillah yang terbaik, semoga dengan diamputasinya ini adalah pilihan jalan hidup aku, dan kedepannya aku benar-benar bisa berguna satu sama lain. Itu aku tanda tangan pertama kali buat proses amputasi, dan akhirnya baru kedua orang tua aku. Jadi selesai proses tangan itu akhirnya dipersiapkan buat ruang operasi aku buat proses amputasi.